Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mendengarkan doa orang yang tertindas. Ajarilah kami untuk mengandalkan kuat kuasa-Mu saat kami mengalami kesulitan dan beban kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kalian. Enyala daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan beriman kita setiap hari, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Apakah cukup hanya dengan mengaku percaya kepada Tuhan, kita sudah selamat? Ataukah iman kita harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata atau dalam perbuatan yang konkret?
Ini biasanya pertanyaan muncul karena ada ungkapan bahwa hanya dengan iman manusia dapat diselamatkan. Segala perbuatan baik tidak akan menyelamatkan manusia. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam perjalanan rohani kita. Yesus menegaskan bahwa bukan sekedar pengakuan lisan yang menentukan keselamatan, melainkan ketaatan dan pelaksanaan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus memberikan peringatan yang sangat tegas. Tidak semua orang yang memanggil namanya Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ini menegaskan bahwa iman yang sejati harus diikuti oleh tindakan yang konkret dan konsisten sesuai dengan kehendak Allah. Pengakuan iman tanpa perbuatan adalah kosong dan tidak membawa kita kepada keselamatan. Demikian juga, perbuatan tanpa didasari oleh iman tidak akan membawa keselamatan bagi kita. Maka iman dan perbuatan itu adalah ibarat dua sisi uang, dua sisi mata uang yang berbeda. Kalau yang satu sisi tidak ada, maka uang itu tidak laku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus kemudian mengilustrasikan hal ini melalui perumpamaan dua orang yang membangun rumah. Satu membangun di atas batu yang kokoh, dan yang lain di atas pasir yang rapuh. Rumah yang dibangun di atas batu mampu bertahan menghadapi badai dan hujan. Sedangkan rumah yang dibangun di atas pasir akan runtuh. Batu yang kokoh ini melambangkan pondasi iman yang kuat, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan ajarannya. Sementara fondasi pasir adalah melambangkan iman yang rapuh, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam konteks iman kita sebagai orang Katolik, perumpamaan ini mengingatkan kita akan pentingnya membangun hidup rohani kita di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus sendiri dan firman-Nya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa fondasi ini diperkuat melalui sakramen-sakramen, doa, dan hidup dalam kasih serta pelayanan. Tanpa fondasi yang kuat, iman kita mudah goyah oleh tantangan dan godaan dunia ini. Yesus juga menegaskan bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya adalah seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Ini menuntut kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap aspek, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam komunitas, dan di mana saja kita hidup dan berada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui renungan ini, saya mengajak kita semua untuk melakukan evaluasi diri.
Apakah kita sudah membangun hidup kita di atas batu yang kokoh? Apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah dalam tindakan sehari-hari? Ataukah kita hanya sekadar mengaku percaya tanpa bukti nyata dalam hidup kita? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita terus membangun komitmen untuk menjadi pelaku firman yang sejati, membangun hidup kita di atas fondasi yang kokoh, yaitu Kristus dan kehendak Bapa. Dengan demikian, kita akan mampu menghadapi segala tantangan dan badai kehidupan dengan teguh dan penuh keyakinan. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan menguatkan kita, agar iman kita tidak hanya menjadi kata-kata kosong, tetapi menjadi kehidupan yang berbuah kasih, kebenaran, dan keadilan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.